Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Lintas Banyumas Pekan minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda. Hari ini edisi Minggu 16 Juni 2024. Serangkaian berita terpilih selama sepekan kami sajikan selama 1 jam ke depan. Akibat intensitas hujan tinggi belakangan ini, wilayah Pekauman, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar mulai terendam air, khususnya yang berada di pinggiran Sungai Martapura. Banjir musiman ini mulai merendam jalan dan halaman rumah hingga mengganggu aktivitas warga maupun pengendara yang melintas. Beginilah kondisi desa Pekauman, Kecamatan Martapura Timur yang dalam 3 hari terakhir wilayah ini mulai terendam air dengan ketinggian bervariasi dari setinggi mata kaki hingga mencapai lutut orang dewasa. Meski belum memasuki rumah warga, namun banjir ini dirasakan mengganggu aktivitas sehari-hari maupun pengendara yang melintas di jalan desa Pekauman. Menurut penuturan warga setempat, wilayah ini memang sudah menjadi langganan banjir setiap tahun. Apalagi memasuki musim penghujan hingga mereka seakan sudah terbiasa dengan keadaan ini. Bahkan anak-anak dengan riang bermain sambil mandi di genangan air. Hari Minggu, Sabtu sudah ada banyu sudah sedikit. Ini hari Minggu, Senin hari ini 3 hari sudah. 3 hari. 3 hari sudah. Ini sudah masuk ke rumah lah, Cil? Ini masuk gang aja hanya lah. Gang masih sini pang lah. Sudah masih di gang-gang ya, belum sampai ke rumah, Cil lah? Belum. Masih tinggi lagi rumah. Kebiasaannya kalau sudah tanggal-tanggal ini nih habis bangnya, kebiasaannya nih bulan ini pasti ada. Tapi kalau biasanya sudah tanggal lewati tanggal 10 tuh habis sudah kebiasaan. Mbaknya melihat keadaan banyak apabila naik terus hujan. Kalau hujan di sini lawan di sana, nah itu nang cepat. Kalau hujan di sana aja kelihatan aja anunya. Hujan di sana tuh hujan yang di mana, Pak? Di gunung. Ya, di gunung. Nah, terusnya ke sini. Misalnya hujannya di Pengaron sana ya loh. Nah, kemari juga. Sekalipun mereka mengaku sudah terbiasa, namun warga tetap mengharapkan adanya solusi dari rutinitas banjir yang mereka alami. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Sementara itu puluhan hektar lahan milik petani desa Kelampayan Ulu Kecamatan Astambul terancam gagal panen lantaran terendam banjir akibat tingginya curah hujan yang melanda wilayah Kabupaten Banjar. Petani pun harus menanggung kerugian hingga jutaan rupiah akibat musibah ini. Beginilah kondisi lahan pertanian yang ada di Kelampayan Ulu Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar. Padi yang baru saja ditanam oleh petani kini hampir tenggelam sepenuhnya karena terendam banjir. Menurut penuturan petani setempat, sewaktu padi ditanam, tinggi permukaan air masih dalam batas normal. Namun tingginya curah hujan dari akhir bulan Mei lalu membuat lahan pertanian mulai terendam banjir hingga saat ini. Akibat kejadian ini, petani desa Kelampayan Ulu dipastikan menderita gagal panen dengan menelan kerugian puluhan juta rupiah. Mereka pun berharap bantuan dari pemerintah berupa benih agar dapat mengganti tanaman yang rusak. Berapa Pak dorongan pian, Pak? 1 hektar, Pak. 1 minggu, Pak, hujannya nih. 1 minggu. Ini kayak apa menurut pian? Iya, menurut Pak. Itu banget ya, Pak, keadaan benihnya tinggalan, Pak. Harapan mudah-mudahan Pang dapat bantuan, Pak, di sini. Agar bisa meneradak, Pak, biasa pulang. Minta bantuan bang gitu tuh, minta bibit apa tuh paung nang ringan gitu nah, mengganti ini nah, mengganti nang mati-matian. Ini hanya dia bertanam kah? Ini nang di mukanya sudah lumayan setengah bulanan ada bang. 6 bulan. Nang di belakang. 6 bulan ini tadi lah. Sebelum dia menanam nih, banyu itu sudah naik apa belum? Belum. Sekilan sebelumnya sedangnya bertanam. Oh ya, kau bertanam kau tuh diturunkan. Sekilan lebih-lebih jadi kau bertanam itu pas di bulan akhir Mei banyu datang. Dari situ tuh. Di tengah kondisi cuaca saat ini, beberapa lahan pertanian di Kabupaten Banjar yang berpotensi terdampak bencana banjir akibat intensitas curah hujan tinggi, seperti wilayah Kecamatan Astambul,
Martapura, Martapura Timur, dan lahan pertanian di wilayah Kecamatan Martapura Barat. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Informasi lainnya, KPU Banjarmasin resmi meluncurkan maskot dan jingle Pilwali 2024. Turut dimeriahkan artis ibu kota Budi Doremi berlangsung di Siring Balai Kota Banjarmasin. Inilah si Suban, singkatan Suara Orang Banjarmasin, terinspirasi dari ikon bangunan Siring Menara Pandang yang resmi menjadi maskot tahun 2024 dan juga meluncurkan jingle Pilkada berjudul Ayo ke TPS untuk bersama memilih pada 27 November mendatang. Ketua KPU Banjarmasin Rusnailah menyatakan peluncuran pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin tidak hanya sekedar tahapan, tetapi bagian dari sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat agar memberikan hak suaranya untuk memilih pemimpin di kota Seribu Sungai. Hingga saat ini KPU Banjarmasin telah melakukan berbagai persiapan jelang puncak Pilkada 2024, mulai dari merekrut panitia pemilihan kecamatan 25 orang dan tingkat kelurahan 150 orang yang tersebar di 52 kelurahan. Selain itu membentuk petugas pemutakhiran data pemilih yang akan bertugas mendatangi rumah warga untuk validasi dan kesesuaian data yang sudah harus diterima KPU dijadwalkan 13 dan 14 Juni nanti. Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina berharap pelaksanaan Pilkada serentak 2024 ini nantinya dapat berjalan dengan lancar dan aman sebagaimana halnya yang terjadi pada Pilpres dan Pileg. Dengan launching ini termasuk tadi juga ada deklarasi damai, Kota Banjarmasin beserta seluruh perangkat-perangkat KPU, Bawaslu, semua penyelenggara sudah siap semuanya untuk melaksanakan. Kemarin juga dalam arahan Pak Mendagri waktu di Rakernas Apeksi, Banjarmasin tercatat sebagai kota yang sudah selesai untuk NPHD-nya, bantuan untuk KPU, untuk pengamanan dan sebagainya. Kita sudah sesuaikan dengan aturan yang ada, dan mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini, kegiatan pilkada kita bisa berjalan aman, lancar, dan happy-happy aja ya. Mungkin kalau bersaing oke, silakan. Ya, kalaupun nanti dalam pelaksanaannya ada silang sengketa, ada jalur-jalur yang memang sudah disiapkan untuk gugatan dan lain sebagainya. Intinya adalah warga Kota Banjarmasin, ayo datang ke TPS. Ingat 27 November 2024 untuk memberikan suaranya ke TPS dan pastikan terdaftar sebagai pemilih. Kegiatan ini turut dimeriahkan artis ibu kota Budi Doremi, membuat halaman Pemko dipadati ribuan warga yang turut menyaksikannya secara langsung. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya, Bawaslu Kalsel terus berkomitmen meningkatkan pencegahan pelanggaran pada pemilihan serentak 2024. Salah satunya melalui sosialisasi pengawasan partisipasif dengan menggandeng sejumlah lembaga, baik itu dari kalangan media maupun organisasi masyarakat, untuk dapat terlibat aktif dalam pengawasan pilkada serentak. Sosialisasi pengawasan partisipatif dalam rangka meningkatkan pencegahan pelanggaran pemilihan serentak 2024 dengan membangun koordinasi dan sinergitas antar lembaga bertujuan untuk mengedukasi lapisan masyarakat agar ikut terlibat aktif dalam pengawasan proses pilkada serentak. Langkah ini juga untuk memastikan pilkada yang adil, transparan, dan demokratis serta bebas dari kecurangan. Setidaknya hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Kalsel Aris Mardiono di sela kegiatan pembukaan sosialisasi pengawasan partisipatif pemilihan serentak 2024 di satu rumah makan di Banjarmasin Rabu 12 Juni lalu. Pada kesempatan itu Aris juga menyebut keterlibatan antar lembaga baik itu kalangan media maupun organisasi kemasyarakatan, TNI dan Polri juga dalam rangka menciptakan pilkada yang tidak hanya lancar namun juga berkualitas. Bahkan melalui sosialisasi ini juga akan dilakukan MOU seperti halnya dengan pihak perguruan tinggi. Sementara ditanya soal indeks kerawanan pemilihan di Kalsel, Aris mengaku masih digodok Bawaslu. Namun demikian tetap harus mewaspadai potensi kerawanan yang ada.
Pasalnya konflik pemilihan serentak berbeda dengan pemilu lalu. Salah satunya terkait netralitas ASN, mengingat ada beberapa pejabat yang akan maju, termasuk para penjabat bupati di sejumlah kabupaten kota. Untuk itu Aris menekankan pentingnya netralitas ASN untuk tidak berpihak kepada partai politik maupun calon peserta pemilu. Selain itu, ASN juga harus bijak menggunakan media sosial, jangan sampai ketidaknetralannya muncul dalam suatu tindakan. Yang perlu dicermati atau kehati-hatian itu kawan-kawan ASN. Kawan-kawan ASN bijak menggunakan media sosial karena kedekatan kontestasi pilkada dengan pemilih berbeda. Pilkada itu atasan langsung dia yang akan dipilih kan gitu. Kedekatannya juga tarik menariknya cukup kuat. Jangan sampai ketidaknetralannya itu muncul dalam satu tindakan. Cukup di dalam isi kepala, nggak boleh terwujud dalam ucapan, tidak boleh terwujud dalam tindakan. Salah satunya di media sosial, memberikan jangankan ajakan, like aja bisa bermasalah, komen bermasalah, membagikan bermasalah. Itu kalau ada incumbent. Nah, kalau ada incumbent, kira-kira ada incumbent di mana? Ada. Nah, kan ada beberapa kabupaten kota yang memungkinkan incumbent muncul kan. Nah, itu soal netralitas ASN. Biasanya karena incumbent masih menjabat, ini mempengaruhi lah. Tapi kami masih yakin dan percaya kepada kawan-kawan ASN itu profesional, bisa menjaga netralitasnya. Upayanya apa nanti, Pak? Artinya kita Kasbah dengan hampir 33 etnis suku yang tergabung di sini, kita akan coba mempush ya semua, mensupport Bawaslu untuk bisa melakukan kegiatan pemilu kada yang benar-benar bersih. Aris berharap melalui pengawasan partisipatif ini akan membantu mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, terutama yang mengganggu kelancaran pemilihan serentak pada 2024 nanti. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, DPRD Kalsel tolak tapera, tetaplah bersama kami.